menghitung MR atau massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif itu diperoleh dari yang namanya massa atom relatif. Nah, gitu, atau yang namanya AR di sini ya. Jadi di sini biasanya ada di tabel periodik ya. Di tabel periodik itu kan banyak kan. Jadi misalnya ada unsur O ya. Di atasnya itu 16, ini yang 8. Nah, 16 ini biasa dikenal dengan nomor massa. Oke. Yang 8 ini adalah nomor atom. Ini pelajaran dasar kelas 10. Oke, kelas 10. Nah, gitu ya. Jadi ada banyak yang lain lagi, misal ada C, ya, ada H, nah gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya nih ya. Contohnya aja nih yang O di sini. Oke. Nah, kemudian untuk AR ini ya, untuk AR massa atom relatif ini itu diambil dari si nomor massa. Ya, jadi nomor massa ini yang bertindak sebagai AR. Ya, gitu. Jadi AR massa atom relatif ini kalau kita tengok di sini O-nya berapa nih? 16 ya. Nah, 16 itu berarti ngambilnya dari ini bagian atas ya. Nomor massanya, ya. Jadi di dalam ini ada nomor massa, ada nomor atom. Ya, nomor massa itu yang diambil sebagai AR-nya. Oke. Kemudian kita akan hitung MR dari Al2, Al4, SO53. Ya, jadi MR dari ini kan. Kita hitung satu-satu dulu ya. Al ini ada 4. Berarti ada 4 atom Al, artinya 4 kali Al. Ditambah S-nya di sini ada angka nih. Gak ada angka berarti 1 ya. 1, O-nya 5. Nah, S sama 5 ini dikurung dengan 3. Ya, artinya nanti 1 ini kita kaliin 3. 1 kali 3, 3. Berarti ada 3 atom S. Ditambah atom O di sini 5. 5 ini kaliin 3, berarti 15. Berarti ada 15 atom O. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukin nih AR-nya. AR dari AL berapa nih? 27. Ya, jadi 4 kali 27. Ditambah 3 kali S. S-nya 32 ya. Kemudian O-nya 16. Ya. Nah, dihasilin berapa nih? 108, 96, 900. Ya, dihasilin tinggal berapa jadinya? 204, 1104 hasilnya. Oke. O-nya salah, 16 harusnya ya. Aduh, sorry. O-nya 16. O-nya 16. Jadi ini jadinya 240. Sorry. Ini 240. Oke. Ini kalau dijumlahin hasilnya adalah ini 444 ya. Ups, sorry. Jadi hasilnya 444. Ya, satuannya adalah gram per mol. Ya. Oke, menghitung jumlah mol ya. Jadi jumlah molekul itu artinya berapa banyak zat yang terdapat pada suatu larutan. Ya, misalnya garam yang dimasukkan ke dalam air ya. Garam yang dimasukkan ke air. Nah, garam itu biasanya dinyatakan dalam jumlah mol. Berapa mol sih? Selain berapa gram, dia itu berapa mol. Nah, gitu. Ya. Nah, rumus jumlah mol itu adalah N ya. N sama dengan berapa gram per mR-nya. Ya. Di sini tanya berapa mol dari urea CONH2 jika masanya adalah 45 gram. Cari jumlah mol berarti N sama dengan gram per mR. Gramnya masukin, gramnya 45 gram. Ya, MR-nya kan sudah gak usah cari lagi karena di sini sudah dikasih tahu MR-nya ya. 60 ya. Jadi gak perlu lagi cari dari sini ya. 60. Berarti langsung 60 ya. Kalau udah ada berarti kan harus cari dulu dari sini ya. Terus yang diketahui AR-nya berapa? CO, C-nya 1 ya. C-nya 1, O-nya 1 seperti tadi ya. Ya. Nah, ini gak perlu lagi karena sudah dikasih tahu MR-nya berapa. 60. Oke. 60 gram per mol. Ya, 45 bagi 60. 45 bagi 60 itu kecil ke bagi 15 atas bawah, jadinya 3 per 4. 3 per 4 itu adalah 0,75. Jadi hasilnya adalah 0,75. Gram sama gram dicoret, tinggal mol. Oke.
Kadang juga dibalik ya, kalau misalnya yang dicari gram berarti rumusnya itu adalah jumlah molnya dikali mr-nya ya. Itu ya, itu yang mainin segitiga ini ya. Jadi untuk yang next, menghitung fraksi mol. Apa dia fraksi mol tuh? Fraksi mol tuh dibanding ke perbandingan jumlah mol terlarut sama yang pelarut. Jadi misalnya di dalam tabung tabung kaca atau gelas kaca. Ini air. Dimasuki garam. Ya, airnya dimasukin garam. Oke. Garam ini kalau dimasukkan air lalu kita aduk-aduk, itu akan larut kan? Ya, nyatu dengan air ya. Maka air minum biasa kalau dikasih garam itu bakal jadi asin, ya. Asin itu menyatakan garamnya larut, gitu. Jadi garam di sini adalah terlarutnya. Sedangkan airnya adalah si pelarut. Oke, airnya tuh adalah si pelarutnya. Oke. Jadi air itu adalah yang melarutkan si garam. Dan garam itu adalah yang dilarutkan oleh si air. Jadi kalian harus tahu konsepnya ya. Garam itu terlarut, air itu pelarut. Nah, gitu ya. Ini gak usah dicatat ya. Ada contoh soal, tentukan fraksi mol dari 15 gram urea. Di sini urea dengan mr-nya sudah dikasih tahu, enggak usah dicari lagi, mr-nya 60 yang dilarutkan dalam 90 gram air dengan mr 18. Ya, ini berarti pelarutnya. Yang ini artinya adalah si terlarutnya, ya. Yang biru itu terlarut, yang merah pelarut. Oke. Nah, jadi pertama tuh kita harus cari dulu ya, untuk nyari fraksi mol, kita harus cari N-nya dulu. Jumlah mol terlarut sama jumlah mol dari pelarut. Nah, gitu. Rumus jumlah mol tadi apa? Gram per mr. Ya. Masukin berapa gram yang terlarut dulu? Berapa gram yang dilarutkan? 15. 15 per mr-nya berapa? 60. Ya, 15 per 60, 0,25. Ya, kemudian yang pelarutnya adalah si air kan? Airnya berapa gram? 90. 90 per mr-nya berapa? 18. Kan air pelarutnya. P ini pelarut. 18. Kalau dibagi jadinya 5. Ya, jadinya 5. Nah, ini. Sekarang baru kita cari fraksi mol. Fraksi mol itu ada dua. Ada XT sama XP. Oke. XT itu yang maksudnya fraksi mol yang terlarut. XP itu ada fraksi mol yang pelarut. Nah, masukin satu-satu, cari XT-nya dulu. Apa rumus XT di sini? NT dulu ya. Per NT plus NP. Kita sudah dapat tadi NT. NT-nya berapa nih? 0,25. 0,25 per NT plus NP. Artinya 0,25 ditambah 5. Itu jadi 5,25. Nah, dihasilin berapa nih ya? Hah? 1/21. Komain dong. Kalau XP, NP-nya yang di atas ya. NP-nya 5. Jadi 5 per NP plus NT. Tambah ini sama ini, 5,25. Ya. Bagikan berapa itu hasilnya itu? Yang XT itu 0,25. 0,047 ya. 0,047. Kalau XP-nya itu 0,952 ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk mengecek kebenaran benar atau tidak hasil XT sama XP ini, kita bisa pergunakan rumus ini. XT kalau ditambah XP, kalau benar itu hasilnya adalah 1. Ya, kita geser ke bawah. Ya. Enggak muat ini. Oke. Jadi di sini XT-nya kita masukin ya. Sorry. Nah, XT ditambah XP. XT-nya 0,047 ditambah XP-nya 0,952.
Itu kalau dijumlahin hasilnya adalah 0,999. Kalau dibulatkan ini jadinya 1. Benar berarti jawabannya. Oke. Sifat koligatif larutan pertama yang bakal kita bahas adalah penurunan tekanan uap ya. Ada 4 sifat koligatif larutan ya. Ini yang pertama ya. Jadi rumus penurunan tekanan uap itu adalah delta P. P itu tekanan ya, dari kata pressure ya. Jadi P derajat ini adalah tekanan uap air biasanya ya, tekanan uap airnya. Yang ini. Nah, ini. Ya, tekanan uap airnya gitu. Dikali dengan XT, fraksi mol terlarut. Oke. Jadi di sini kita harus cari XT-nya dulu. Untuk cari XT kita cari apa ini? NT dulu. NT itu adalah gram per mr. Di sini yang terlarut apa? Yang terlarut di sini yang mau dilarutkan di ini. Ya, 30 gram urea mr 60. Ya, berarti 30 per 60. Ini hasilnya 0,5. Kemudian NP pelarutnya. Pelarutnya adalah air. 180 gram air mr-nya 18. Jadi 180 per 18. 180 bagi 18 10 ya. Nah, baru cari XT. XT itu NT per NT plus NP. Oke, pokoknya yang di atas tuh NT-nya gitu. NT-nya 0,5 per NT plus NP 0,5 tambah 10 10,5. Kita bagi ya. 0,5 dibagi 10,5. Nah, berapa ini? 0,5 bagi 10,5. Hasilnya 0,047. Ya. Kemudian baru nyari di sini tanya apa nih? Besar penurunan tekanan uap. Rumusnya adalah P derajat dikali XT. Nih ya. Delta P sama dengan P derajat dikali XT. P derajatnya sudah ada di situ, tekanan uap air murninya atau airnya adalah 24. Dikali sama XT-nya 0,047. Hasil ini ya. Jadi hasilnya adalah 1,142. Oke, satuannya adalah milimeter hektogram. Oke. Nah, kalau yang rumus kedua ini apa ini? Ini yang dicari P-nya, misalnya berapa tekanan uapnya. Nah, gitu. Kalau delta P ini penurunan tekanan uap, ya, karena ada deltanya ya. Delta itu penurunan atau selisih. Kalau yang dicari P itu adalah penurunan tekanan uap. Rumusnya adalah P derajat dikali XP. Ya, gitu. Coba nih ya. Penurunan titik beku atau delta TF. Ya, ada mungkin makinnya TB kali ya. TB beku kan. Nah, atau juga makinnya TF. Ya. F itu apa? Freeze. Ya, freeze dari kata beku. Ya. Jadi delta TF itu rumusnya adalah KF, ya, koefisien titik bekunya, ya, dikali dengan M. M ini adalah M kecilnya adalah molalitas. Oke, molalitas itu konsentrasi larutan. Jadi konsentrasi larutan itu ada dua, ya. Jadi konsentrasi larutan itu ada dua. Ada yang pertama, aku tulis di bawah sini, Be. Jadi konsentrasi larutan itu ada dua. Ada yang namanya molaritas, ada yang namanya molalitas. Oke. Kalau molaritas itu biasanya itu cuma disediakan volume, ya, volumenya itu dalam liter, ya. Tapi kalau molali itu ada yang namanya pelarut. Pelarut itu dalam air. Nah, air itu biasanya dalam bentuk gram, ya. Oleh karena ini rumus molalitas ini ada yang bagian bawah itu pelarut. Pelarutnya itu ya gram ini. Oke. Untuk rumus ini kita menggunakan molali yang bawah ya. Menggunakan bawah yang molali, ya. Untuk rumus titik beku itu menggunakan molalitas, ya, dia makainya molalitas gitu.
Nih rumusnya. Ya. Ini aku hapus saja ya. Nanti lihat di rekaman kalau kurang. Oke, di sini rumusnya adalah ada selain itu delta TF ini penurunan titik bekunya. Ini TF-nya dari titik beku. Titik beku tuh rumusnya TF derajat. Ya, TF derajat itu yang murni biasanya 0 derajat Celcius dikurang sama delta TF. Gitu ya, delta TF-nya adalah ini. KF dikali M. Oke. Kemudian kita langsung ke soal sebanyak 90 gram gula dengan MR 180. Berarti ini yang akan dilarutkan ya. Gitu ya. Kemudian yang terlarut ini kita cari yang namanya N jumlah mol. Oke. Kita cari yang namanya N jumlah mol. N sama dengan gram per MR. Gramnya adalah 90 gram, MR-nya adalah 180. Coret-coret 9 bagi 8 0,5 mol. Ya, nanti sudah dapat N-nya berapa, baru masukin ini rumus molalitas ini. N-nya itu ngambil yang ini. Ya, kita masukin, coba molalitas itu rumusnya adalah N-nya berapa? 0,5 dikali 1000 per P. Pelarutnya adalah air di sini. 200. Oke, 200. Kita bisa coret 1000 bagi 200 itu 5. 0,5 kali 5 itu adalah 2,5. Ya, 2,5 M satunya molal. Nah, dari sini baru kita cari delta TF, penurunan titik bekunya. Delta TF itu rumusnya adalah KF dikali M. KF-nya tetapan bekunya sudah ada di sini 1,86. Ya, langsung aja 1,86 dikali sama M-nya adalah 2,5. Oke, 1,86 dikali 2,5. Hasilnya adalah 4,65 derajat Celcius. Yang ditanya adalah larutannya akan membeku pada suhu, berarti kita cari titik bekunya, TF-nya. Jadi TF sama dengan TF derajat itu biasanya 0 dikurang dengan delta TF-nya kita dapati 4,65. 0 kurang 4,65 itu minus berapa? Minus 4,65 derajat Celcius, seperti itu ya. Lagi ini soal basic ya, aku bilangnya bisa aja nanti besok-besok dikasih tahu TF-nya berapa, kalian disuruh cari berapa gram gulanya, dibalik gitu ya. Nah, kenaikan titik didih yang ketiga ya, TB. B itu burn ya, burn dari kata burn, didih. Atau mungkin di sekolah kenaikan titik didih TD kalian makanya di sekolah dalam bahasa Indonesia ya. Delta TB itu rumusnya ada M, masih pakai M ya, molalitas ya, rumus tadi ya. Dikali KB. KB-nya adalah kalau di soal ini KB-nya. Oke. Maka kalian harus cari M molalitasnya dulu ya. Baru cari dikali dengan KB, baru cari titik didihnya. Berapa titik didih larutan? Itu nyari pakai rumus TB. Ya, TB sama dengan delta TB. Bukan kali ya. Sorry, ini bukan kali dia. Ya, delta TB dikali itu bukan kali. Oke, tapi rumusnya adalah ditambah. Tambah. Di apa? Sebentar. Kalau aku putar rumusnya. Ya tambah tuh. Oke, tambah. Nah, cari molalitasnya dulu ya. Cari M dulu ya. N dikali 1000 per P. P-nya pelarut, yang berapa gram itu. Cari N-nya dulu. N ini dari yang mau dilarutin si gulanya. Gram per MR. Ya. Ini cari dulu yang mau dilarutkan gula. Gula itu 3,6 dibagi dengan MR-nya 36 ya. Berapa nih jadinya? 0,1 ya. 0,1 mol. Baru masukin di sini. 0,1 dikali 1000 per P. Pelarutnya adalah si air 250. 1000 bagi 250 itu 4. Jadi 0,4 molal. Ya, baru dicari delta TB-nya di sini. Molalitas dikali KB. Itu 0,4, KB-nya adalah 2,54.
ya. Jadi hasilnya adalah 1,016 ya. 1,016. Benar gak sih? 6, 1, 2. Ya, 0 derajat Celcius. Yang ditanya berapa titik didihnya? Berarti TB yang dicari. TB sama dengan rumusnya ini ya. Delta TB-nya 1,016 tambah dengan airnya, didihnya 100. Jadi hasilnya adalah 100,016 derajat Celcius. Ini tergantung soal ya. Karena misalnya yang pelarutnya diganti misalnya airnya diganti benzena misal. Biasanya benzenanya dikasih tahu, benzenanya titik didihnya berapa, biasanya 80 derajat Celcius atau berapa. Ya, jadi tidak selalu air ya. Tapi kalau dikasih tahu air ya, air ini fixnya adalah TB derajatnya adalah 100. Oke? Gitu. Kayak lagi ini bisa dibolak-balik juga ya. Misalnya diketahui TB-nya, kalian disuruh cari berapa gram sih gulanya. Nah, gitu. Atau misalnya berapa sih mR dari si gulanya. Nah, gitu, ya. Jadi